Yang terhormat Kepala SMP Negeri 281 Jakarta, Bapak Warsono SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil dan Staf SMPN 281 Jakarta. Yang terhormat Kasatlank SMP Negeri 281 Jakarta, Bapak Heri Sidik SE. Yang terhormat Ustadz Tengku Ghazali, SAG M.Hum. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Karyawan Tata Usaha SMP Negeri 281 Jakarta. Dan yang saya banggakan peserta didik SMP Negeri 281 Jakarta. Puji dan syukur selalu terpanjat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Gebiar 1443 Hijriah. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan kebenaran Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi. Ketiga, sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 281 Jakarta. Keempat, tausiah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Tengku Ghazali SAG M.Hum. Dan yang kelima adalah penutup. Pertama adalah pembukaan. Para hadirin berbahagia, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Kanaya Rizky Bakstiar dan juga Putri Nurjaya. Kepada Kanaya dan Putri dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman diwajibkan atas kamu puasa seterima kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman majdudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan yang berpuasa banyak hari di 2
itu pada hari yang lain dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kelelahan hati mengerjakan kewajiban, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar, Allah dengan firman-Nya. Kepada Ananda Kanaya dan juga Putri. Selanjutnya para hadirin, marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 251 Jakarta, Bapak Parsono SPD. Kepada Bapak Parsono SPD dipersilakan. Bisa kasih ke Bapak. Bisa duduk samping di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa bil-haqq liyudhhirahu 'ala kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ustadz penceramah kita hari ini, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu penggiat acara kegiatan hari ini yang sangat-sangat kami sayangi, serta anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana Anda berikan nikmat, diantaranya nikmat sehat, sehingga kalian bisa berkumpul di majelis SMP Negeri 251 Jakarta ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, suatu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, sehingga sampai sekarang kita diperintahkan untuk menunaikan dan mendirikan ibadah sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini dikemas dalam bentuk virtual, namun juga dalam bentuk luring. Kami menghadirkan beberapa peserta didik di studio kami dan disiarkan juga secara virtual melalui jejaring kami juga. Untuk itu kami mohon pada peserta yang ada di studio kami ikuti nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak penceramah kita yang insya Allah sangat amat bermanfaat sekali bagi kita semua, dan juga yang mengikuti secara virtual. Bapak mohon juga ikuti dengan bersama, pasti ada hikmah yang akan bisa kita petik di antara yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita ini. Kemudian acara ini terselenggara atas kerjasama kita semua, segenap unsur dari Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 251 Jakarta. Kenapa ini dilaksanakan di menjelang akhir bulan Syawal, bukan di bulan Rajab? Karena ada beberapa hal yang pasti kita tetap tidak mengurangi rasa nikmat kita, bahwa kita tetap memperingati peristiwa malam yang sangat luar biasa sekali. Sekaligus kita juga mendekatkan diri dengan insya Allah menyambut datangnya bulan suci, bulan penuh ampunan, bulan berkah yang sebentar lagi akan sama-sama kita jalani, yaitu bulan Ramadan. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak diri bila tadi berada. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kami kembalikan ke masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Warsono atas sambutannya. Para hadirin yang kami hormati, sekarang kita akan masuk ke acara puncak, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Tengku Ghazali SAG M.Hum. Kepada Ustadz Tengku Ghazali SAG M.Hum, kami persilakan. Terima kasih Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabi karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 281 Jakarta, Bapak Warsono SPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta seluruh staf, yang saya hormati sahabat saya Bapak Ustadz Ahmad Pogi MPD, yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Huri SPD, juga Bapak Ibu seluruh karyawan SMP Negeri 281 serta anak-anakku yang soleh dan solehah yang hadir di tempat yang nyaman ini, dan juga anak-anakku termasuk ada ayah bunda wali murid yang sekarang sedang bersama-sama kita mengikuti acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
sekaligus tarhib atau menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah di penghujung bulan Sya'ban. Pada pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kita diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan juga di rumah Nah, dia mulai padam. Dia yang punya. Dia mulai padam. yang keras ini Melek mata. Dia mau masak nasi goreng. ujian Padam. Awannya si padam. sekolah Tahu rendang. dan hari ini terakhir anak-anak Jam 12 kurang. melaksanakan tugas Aku juga enak banget strategi. selama 3 tahun. Mudah-mudahan anak-anak diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, nanti terus kemudian nanti melanjutkan jenjang yang tinggi sesuai dengan cita-cita dan harapannya dicapai oleh Banget bu. dihindarkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi harapan. Terbaca. Salawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Bukan membaca rekening yang orang. mencintai Nabi, Nomornya doang. yang kelak kita berharap syafaatnya, berharap pertolongannya, dan kita termasuk Yang gandol cuman pasti. syafaatnya. Maka kita berbanyak terus bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus kita berbanyak selawat. Bapak Ibu, guru serta anak-anakku, keluarga besar SMP Negeri 280 1 Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Nah, kemudian ini tiga-tiganya berdampingan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram ini berdampingan. Adapun bulan Rajab itu ada di tengah. Jadi bulan yang ke-7. Itu ada di tengah, posisinya di tengah. Kemudian ada lagi yang menariknya di bulan Sya'ban hari ini. Itu ada lagi dihimpit oleh 2 bulan. Bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan. Ada di tengah-tengah bulan Sya'ban ini hari ini. Yang insya Allah besok nanti kita akan masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, kesempatan untuk Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah SAW ketika mulai masuk bulan Rajab itu langsung diperintahkan berbanyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab ini, keberkahan di bulan Sya'ban ini, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Itu begitu masuk Rajab itu langsung berbanyak doa itu. Sampai hari ini kita dimintakan untuk memperbanyak doa. Karena bulan Rajab itu kan bulan yang mulia kan. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita. Karena ada satu peristiwa yang akbar ya. Satu peristiwa yang menyebabkan kenapa bulan Rajab itu dimuliakan oleh Allah. Yaitu Nabi kita di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, tadi Bapak bacakan ayatnya itu dalam surah Bani Israil, surah Al-Isra ayat 1. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Bani Israil ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW di malam hari
minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ketujuh, kemudian itu disebut dengan Mi'raj. Isra itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik ya ke Sidratul Muntaha, yaitu pertemuan Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Nabi kita menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib didirikan oleh umat Islam. Ketika usia sudah 6-7 tahun, kita sebagai orang tua diminta, sebagai guru diminta, ajari anakmu untuk sholat. 7 tahun anak kita diajari sholat. Kemudian 10 tahun kalau kita nggak sholat, diperintahkan kita kepada orang tua, juga kepada kita sebagai pendidik, untuk apa? Boleh dipukul anak itu. Ini menandaskan bahwa ibadah sholat itu sangat sentral, ibadah sholat itu sangat penting bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Maka disebut dengan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang daripada agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dialah orang yang menegakkan agamanya Allah. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dialah orang yang meruntuhkan agamanya Allah. Dan yang membedakan seorang muslim dengan yang bukan muslim juga ada terletak di sholat. Dan yang paling penting anak-anakku sekalian, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama nanti dihisab, pertama nanti diperhitungkan oleh Allah kelak nanti di akhirat dari setiap hamba, dari setiap kita adalah sholat kita. Jadi pertama nanti dihisab, diperhitungkan adalah sholat. Kalau kita sholat, insya Allah semuanya nanti diakomodir. Puasa saum kita diakomodir, puasa zakat kita diakomodir, puasa ibadah haji umrah kita diakomodir, puasa sedekah kita semua diakomodir, tilawah Quran kita diakomodir. Kalau kita mendirikan sholat 5 waktu, semua dihitung. Tapi kalau kita tidak sholat, walaupun kita banyak berimpak, banyak bersedekah, banyak berbolak-balik naik haji dan umroh, itu nanti semua dilemparkan ke wajah kita. Makanya ibadah sholat ini sangat menentukan. Bapak Ibu, anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Kalau kita sayang kepada anak kita, sayang kita kepada murid kita, sayang kita kepada teman-teman kita, saling kita mengingatkan sebelum ajal tiba. Karena modal terbesar itu adalah sholat kita. Kenapa ibadah sholat itu langsung diundang Nabi kita, diperjalankan langsung, diisra-mi'rajkan langsung? Karena begitu pentingnya ibadah sholat. Kalau ibadah haji cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, ibadah puasa cukup melalui wahyu, ibadah zakat cukup melalui wahyu, tapi ibadah sholat ini langsung Nabi kita diundang, langsung diisra-mi'rajkan Nabi kita menerima perintah sholat. Artinya ibadah sholat itu adalah ibadah kunci, ibadah yang menentukan dari semua ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab itu adalah bulan kita terus diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'i ma'asi wa junub wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada lagi yang baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa wa'nika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kita berbanyak istighfar. Itu bulan Rajab ini. Kemudian sekarang bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ini kita diperintahkan untuk apa? Memperbanyak sholawat juga. Karena di bulan Sa'ban ini turun surah Al-Ahzab ayat 56 itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu
bulan Sa'ban ini. Kita diperintahkan untuk memperbanyak bersolawat. Karena satu kali kita bersolawat, Allah turunkan rahmatnya kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita 10. Sekali kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah naikkan, Allah angkat derajat kita 10 kali. Sekali kita bersolawat kepada Nabi kita, Allah cabut, Allah gugurkan dosa kita 10 kali. Itu baru 1 kali bersolawat. Tidak kurang dari 9 kali. Kita yang sholat 5 waktunya istiqomah konsisten, kita setiap hari sholat, tidak kurang dari 9 kali kita bersolawat kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di tahiyat yang kita bacakan selalu bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh tadi 1 kali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali. 9 kali kita bersolawat kepada Nabi kita. Pantas kita mengklaim kalau kita itu umat Nabi Muhammad. Pantas Nabi kita sayang kepada kita. Di akhirat kelak nanti kita diberikan syafaatnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Asbab apa? Karena di dunia ini terus kita perbanyak bersolawat kepada Nabi. Ini di bulan Sa'ban turun ayat. Kemudian di bulan Ramadan sebentar lagi dipertemukan kita, yaitu bulan suci Ramadan. Kita diperintahkan untuk memperbanyak tilawatil Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Setiap 1 huruf yang kita baca Allah ganjar 10 hasanah, 10 kebaikan Allah berikan. Makanya di bulan suci Ramadan itu orang berlomba-lomba membaca Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, karena ganjaran pahalanya berkali-kali lipat diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba-lomba orang berinfak, berlomba-lomba baca Quran, berlomba-lomba melaksanakan ibadah sholat sunnah, berlomba-lomba berbagi makanan juga orang berlomba-lomba, berbuat baik orang berlomba-lomba. Itu di bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi besok insya Allah kita akan melaksanakan ibadah puasa. Maka kita dirikan, Allah perintahkan kepada kita. Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan besok kita bisa berpuasa. Maka ibadah sholat kita perkuat terus, karena di bulan Sa'ban ini kita perbanyak latihan berpuasa. Tinggal 1 hari lagi ya. Ini tidak lagi kita berpuasa karena sudah besok kita sudah menjalankan ibadah puasa. Ya, hari ini tidak perlu lagi kita berpuasa. Jadi besok begitu masuk bulan suci Ramadan, dari nanti malam kita niatkan, kita pastikan niat kita. Nawaitu shauma ghadin an adahi fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niatkan, awalu ya biniat. Awali dulu dengan niat. Makan sahur jangan lupa. Ya, kemudian nanti Allahumma lakasub sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di kelas 8 lagi belajar itu. Ya, materinya tuh lagi belajar tentang puasa. Ya, puasa wajib. Banyak orang yang berpuasa, tapi yang didapatkan dari ibadah puasanya apa? Hanya lapar dan haus saja. Kita tidak mau seperti itu. Maka Imam Al-Ghazali ya membuat tingkatan ibadah puasa itu levelnya ada 3. Ada berapa? 3. Halo? 3. Ada 3 levelnya itu, ada 3 orang berpuasa itu. Ya. Yang pertama, level yang pertama ada awam. Puasanya orang awam. Ya. Jadi orang awam ini
ambil pulpen teman kita, ambil ya pensil teman kita, ambil uang teman kita. Betul-betul kita jaga ibadah puasa itu dengan sebaik-baik. Kita jaga lisan kita, mata kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa khawas. Ini sudah mulai meningkat. Di samping tidak makan, tidak minum, ya, menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, juga lisannya udah puasa, nggak mau dia ngomong negatif, tidak mau dia melihat yang membatalkan ibadah puasa. Tangannya juga dia jaga, kakinya dia jaga. Ini ibadahnya puasa khawas, ya, puasa khusus. Kemudian kata Imam Ghazali ada puasa yang ketiga adalah khawasul khawas, tingkatan yang ketiga. Ini puasanya istimewa, tidak makan, tidak minum, menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, juga ya hatinya juga berpuasa, pikirannya juga berpuasa. Nah, kita usahakan anak-anakku sekalian, paling tidak ada di level yang kedua itu. Kita jaga dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Ini kesempatan kita. Ya, agar apa? Agar kita tidak digolongkan kambing so'imi laisa lahu min syamihi ila jubal atos. Ya, karena disabdakan oleh baginda Rasulullah betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang hanya didapatkan dari ibadah puasanya hanya lapar dan haus. Kita tidak mau. Kita ingin ibadah puasa yang kita dirikan itu berkualitas. Kita ingin tahun ini ibadah puasa kita ya, lebih baik dari tahun kemarin, agar kita menjadi orang yang beruntung. Bagi anak-anakku yang berhalangan, tetap ibadah-ibadah lain bisa dikerjakan. Berbanyak berzikir, berbanyak berdoa. Ya, kalau anak-anakku tidak berhalangan bagi yang perempuan, datangi masjid, datangi musola, atau di rumah melaksanakan sholat sunnah tarawihnya. Ya, terutama sholat 5 waktunya jangan tinggal, karena kita memperingati Isra Mi'raj ini adalah untuk mengingatkan kepada ya keluarga besar SMP 281, bapak ibu gurunya, kemudian karyawannya, anak didiknya, semua ini kita pingin ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanya kuserahkan hanya kepadamu ya Allah. Kita ingin pastikan ibadah sholat 5 waktu kita dirikan sampai akhir hayat kita. Kita ingin pastikan ibadah saum kita dirikan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Maka kita pastikan anak-anak sekalian, persiapkan niat kita, persiapkan mental kita, persiapkan fisik kita. Kita jaga dari sekarang ini kesehatan kita. Dan sebentar lagi nanti malam kita, kalau sudah mulai sahur ya, paling tidak kita persiapkan jaga kesehatan kita. Perbanyak tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca buku-buku agama, perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, doakan orang tua kita. Kita perbanyak minta kepada Allah agar diberikan kesehatan, agar dijauhkan dari pandemi Omikron, varian Omikron ini biar jauh, biar hilang dari bumi kita ini. Biar normal kembali kita belajar, biar kita bisa ya PTM semua sekolahnya belajar. Ya, kalau sekarang ini ada sebagian teman kita di rumah, ada di sekolah. Nanti kalau sudah berakhir ini pandemi ini, sudah beranjak dari bumi Allah ini, nanti sudah mulai normal kembali kita belajar. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, jadi Isra Mi'raj itu diperingati adalah untuk mengingatkan kalau kita yang sudah sholat, sudah istiqomah sholatnya, terus kita tingkatkan kualitasnya. Yang fardu sudah kita tambahkan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya. Kemudian malam juga kita bangun untuk qiyamul lail. Ya, nanti sebentar kalau bulan Ramadan itu kita sudah mulai melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih, kemudian dilanjutkan dengan sunnah witir. Ada lagi tambahan-tambahan ilmu dari para penceramah kita. Ini kita ikuti anak-anak, baik di media televisi, ikuti. Ya, di handphone kita, ikuti. Ya, jangan pesan, Bapak, jangan lupa baca Al-Quran. Ya, berbanyak baca Al-Quran, banyak berinfak, banyak bersedekah, belajar yang rajin. Diusahakan terus, insya Allah nanti akan sukses kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu ya Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya sholat 5 waktu kita dirikan terus sampai akhir hayat kita. Ibadah puasa sebentar lagi akan yang bertemu dengan kita, yang kita welcome.
Ya gembira kita. Ya ijazah Ramadana kutiat abul jannah wa bulat abun nar wa syufidat syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, Allah buka lebar-lebar pintu surga. Allah tutup rapat-rapat pintu neraka dan Allah ikat setan-setan dengan belenggu. Kenapa? Karena masuk bulan suci Ramadan. Yang gembira di sini tentu kita persiapkan, kemudian mental kita persiapkan ilmu kita persiapkan materi juga untuk beli buka puasa. Ya, ini saja Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah karena ini hari Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki. Doakan Bapak Ibunya, semua karyawan, anak-anak kita doakan biar sukses. Yang barusan tadi menyelesaikan ujian sekolah, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, sukses oleh Allah, cita-cita anak-anak semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masailina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwan nas-sab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, hari ini ya Allah kami berkumpul di ruangan ini dan sebagian teman-teman kami khususnya keluarga besar SMP Negeri 281 mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Kami mohon ya Allah berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami ya Allah agar kami terus tetap mendirikan sholat 5 waktu, agar kami terus menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi Engkau akan pertemukan dengan kami. Kami mohon ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa daripada anak didik kami. Ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi ilmu kami, berkahi kesehatan kami ya Allah. Angkat penyakit teman-teman kami yang sedang sakit ya Allah. Berikan kesehatan yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Saudara kami, Bapak Ibu guru yang sakit, Engkau angkat penyakitnya. Anak didik kami yang sakit, Engkau angkat penyakitnya. Orang tua kami yang sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Hilangkan semua penyakitnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Capaikan cita-cita mereka ya Allah. Penuhi ya Allah, kabulkan doa mereka. Ingin lulus dengan 100% ya Allah. Ingin sukses ya setelah menyelesaikan ujian sekolah hari ini ya Allah. Nanti akan mendapatkan sekolah negeri ke depannya ya Allah. Kami mohon ya Allah ya Rahman Rahim. Berikan taufik hidayah-Mu kepada kami, kepada anak-anak didik kami, agar terus kami istiqomah mendirikan sholat sesuai dengan ikrar kami ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, sholat kami, semua ibadah kami, hidup dan mati kami hanya kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ghazali SAG MHUM atas sambutannya tadi. Demikianlah rangkaian acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan gebiar semarak Ramadan pada pagi ini. Atas saya selaku pembawa acara meminta maaf bila ada ucapan dan perkataan yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Bu. Mau kemana, Tat? Saya seperti bilang, Pak. Assalamualaikum, Tat. Iya.